Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Ibu Rini Deliana. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang lambang unsur. Sebelum Ibu membahasnya, kita lihat dulu apa saja kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah menganalisis lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Mengintegrasikan penulisan lambang unsur dengan rumus kimia pada persamaan reaksi kimia berdasarkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sedangkan untuk kali ini kita akan membahas tentang lambang unsur. Pengertian unsur. Unsur adalah suatu zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan reaksi kimia biasa. Apa sajakah contohnya? Nah, ini ada gambar granit dan intan, merupakan salah satu contoh dari unsur karbon. Kemudian emas merupakan unsur. Kemudian belerang masih termasuk unsur. Ini apa? Ini adalah air raksa atau merkuri. Yang ini adalah serbuk dari natrium. Lambang unsur ini pertama kali diusulkan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1813. Dia memberikan lambang-lambang unsur ini berupa huruf untuk masing-masing unsur. Setiap huruf atau pasangan huruf merupakan lambang kimia yang digunakan untuk menulis sebuah unsur secara singkat. Ada beberapa aturan penulisan lambang unsur. Yang pertama, jika suatu unsur dilambangkan dengan satu huruf, maka harus digunakan huruf kapital. Misalnya oksigen, O, O-nya besar ya, huruf besar. Hidrogen, H, H-nya huruf besar. Karbon, C, C-nya huruf besar. Kemudian contoh yang lain misalnya nitrogen, N-nya huruf besar. Aturan yang kedua, jika suatu unsur dilambangkan lebih satu huruf, maka huruf pertama menggunakan huruf kapital dan huruf berikutnya menggunakan huruf kecil. Misalnya seng, ZN, Z-nya huruf besar, N-nya huruf kecil. Emas, AU, A-nya huruf besar, U-nya huruf kecil. Kemudian tembaga, C-nya huruf besar, U-nya huruf kecil. Yang lain contohnya kobal, C-nya huruf besar, O-nya huruf kecil. Lambang unsur ini ditetapkan oleh International Union of Pure and Applied Chemistry atau IUPAC. Jadi kita tidak sembarangan menetapkan lambang-lambang unsur ini. Ada lembaga yang legal untuk menetapkannya. Oke, ini sistem periodik unsur-unsur kimia. Jadi lambang-lambang unsur tersebut disusun berdasarkan sistem periodik. Nanti akan kita bahas bagaimana penggunaan atau membaca sistem periodik unsur-unsur kimia ini. Nah, sekarang tugas kalian adalah hafalkan 10 lambang dan unsur dan nama unsur. Jadi, siswa yang bernomor absen ganjil, unsur logam. Siswa yang bernomor absen genap, unsur non-logam. Kemudian, kalian kirim video rekaman kalian ke Google Classroom. Contoh seperti ini. Na, natrium. Li, litium. H, hidrogen. He, helium. Seperti itu. Udah paham kan? Oke, baiklah. Selamat belajar dan terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih.